Oke, ini yang pandangan Islam. Bagaimana Islam memandang jodoh? Mari kita bila seseorang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Bertakwalah kepada Allah akan separuh lainnya. Ada yang menarik dari sini, teman-teman sekalian ya. Doa jodoh seorang yang egois. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. Jangan sampai dia dapat jodoh lain selain aku. Ya Allah, kalau dia tidak bisa dijodohkan saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Ya Allah, kalau dia jodoh orang lain, maka putuskanlah. Jodohkanlah denganku saja. Orang lain ketemu jodoh yang lain saja. Sekali ya doa ini. Apakah seperti itu? Nah, Islam memandang cinta itu sebagai anugerah fitrah manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah hajatul udhawiyah, kebutuhan fisik. Dia mutlak harus dipenuhi dan muncul dari dalam, tanpa perlu rangsangan dari luar. Kemudian yang kedua adalah naluri. Jamaknya adalah gorois, naluri begitu. Dia tidak mutlak, hanya menyebabkan kegelisahan-kegelisahan. Dan ini memerlukan rangsangan dari luar. Nah, naluri pada lawan jenis itu namanya ghorizatun nau. Ya. Ketika bertemu dengan seseorang, begitu ya, atau kemudian membaca tentang aktivitas yang ada dalam pernikahan, begitu ya. Kalau itu terkait dengan ilmu menuju pernikahan, baik-baik saja. Tapi hari ini anak-anak muda kita kemudian dijejali dengan pornografi, porno aksi, sehingga mereka bukan dibiasakan untuk berpikir dewasa, tetapi mereka belajar dan dibiasakan untuk beradegan dewasa. Nah, yang perlu diketahui dan juga wilayah yang menguasai. Apa itu? Wilayah yang dikuasai ini terkait dengan bagaimana proses menuju pernikahan. Kemudian dengan siapa? Dengan siapa itu kriterianya seperti apa? Ini adalah wilayah yang dikuasai. Nanti mau walimah seperti apa? Menikahnya baur ikhtilat dan lain sebagainya, ataukah sederhana, ya, sederhana atau mewah relatif, Ustaz. Ya, tetapi ketika kemudian ada banyak hal yang tidak perlu di sana. Misalkan kemudian standing party, apakah boleh itu dalam Islam? Makan dengan berdiri, ya, souvenirnya dibikin semewah mungkin karena ini terkait dengan gengsi. Nah, itu adalah wilayah yang dikuasai dalam persoalan pernikahan. Nah, konsep yang terpenting dalam pernikahan itu adalah bahwa jodoh itu adalah orang yang menikah dengan, kalau fulan, menikah dengan fulanah. Nah, jadi fulan ini adalah jodoh yang penting. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi cara penyalurannya itu nikah atau tidak, kemudian tujuh itu, ya, wilayah pilihan itu akan dihisap atau dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, karena itu merupakan kehendak Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, akulah Rasul antara kalian tidak senangannya. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan aku pun tidur pada malam hari. Aku juga menikah. Nah ini adalah sunnahku. Maka barang siapa memilih cara-cara di luar sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Falaisa minni. Kalau bukan golongan Rasulullah, kemudian golongan siapa? Nah, seperti apa kemudian cara
cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah itu. Nah, yang dimaksud cara lain misalnya seperti ini. Seperti apa, Ustaz? Nah, summon leven ya. Ini kumpul kebo. Ini kalau ini makna sebenarnya ya. Jadi belum menikah atau tanpa ikatan pernikahan hidup dalam satu rumah laki-laki dan perempuan, mereka beraktivitas sebagaimana suami istri. Kemudian selingkuh dengan wanita idaman lain atau pria idaman lain. Ini adalah juga bukan cara yang sesuai dengan sunnahku, sunnah Rasulullah. Nah ini, LGBT ya, homoseks. Ini dirayakan, model seperti ini dirayakan. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah ini kalau tidak sesuai dengan fitrah manusia, agama yang melarang manusia, insan manusia untuk menikah antara laki-laki dan perempuan, ya, sedangkan itu merupakan naluri fitrahnya, sehingga dia akan melanggar batas-batasnya. Para paus tidak boleh menikah. Nah, buku ini membedah semua itu. Sehingga di bawah, kalau bangunan itu ini ya, di lantai bawah itu, di dalam buku ini, dipenuhi oleh yang itu adalah bayi-bayi tidak berdosa karena kehidupan seks para paus ya, homoseks dan zina di kalangan para paus. Nah, mereka berprinsip jenis kelamin ini diucapkan oleh profesor, oleh guru besar di kampus Islam negeri. Nah, sungguh miris kalau kemudian dikatakan bahwa yang terpenting adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sesama jenis itu teman-teman sekalian. Apa ya bisa? Ya. Kemudian incest. Ini juga yang memiliki hubungan darah. Begitu. Sex animal. Ya ini sudah kehilangan akal sehat begitu ya. Makanya kemudian Allah sebut di dalam Al-Qur'an kal an'am balhum adol. Seperti binatang ternak karena manusia dibekali dengan akal tapi tidak digunakan gitu. Tidak digunakan akalnya. Dan perempuan menurut orang barat, dia tidak suka menikah, kalau menikah tidak senang punya anak ya. Ya rekreasi apa ya? Mengejar kesenangan biologis saja begitu. Itu. Nah, semua hubungan di atas ini batil kecuali menikah. Begitu. Jadi konsep gorizah yang tepat itu ya dengan pernikahan. Secara Islam nikah adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menikah ini adalah ibadah oleh teman-teman semuanya ya. Nah, batas jodoh itu adalah di tangan Allah. Nah, kan jodohnya di bumi. Kayaknya. Nah, inilah yang kemudian paham Islam itu sunnah. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Bida titin taribak ya. Jadi pilihlah yang taat beragama nih saya, kamu beruntung. Nah, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Apa ya? Silahkan jika masih ada pertanyaan.
Oke. Salam Ustadz, bagaimana menetapkan hati agar yakin saat ada yang mau melamar kita? Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang wanita? Apa hal yang pertama kali kita nilai? Yang pertama dinilai dari seorang laki-laki adalah kesiapan dia, kesiapan mental dia. Dengan cara apa? Ditanya. Apa pertanyaan yang penting untuk disampaikan? Yang pertama adalah apa visi menikah antum? Jadi laki-laki yang punya visi, dia itu siap untuk menikah. Menikah gampang, Ustaz. Menikah yang penting sakinah mawaddah warahmah. Oh, tidak begitu. Kalau kemudian harus ada kalimatnya, harus ada kalimatnya. Apakah menikah nanti fokus pada misalkan ya, sesama penulis misalkan. Maka fokus pada literasi, sama-sama sangat senang dengan ibadah ya. Maka kemudian menghidupkan hari-hari dengan ibadah. Mulai dari bangun tidur, misalkan qiyamul lail, sholat tahajud, ya, dilanjutkan dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan olahraga, dan seterusnya. Itu misi. Itu cara mewujudkan visi. Visinya sudah disebutkan menjadikan kehidupan sebagai muta'abid, sebagai ahli ibadah. Atau kemudian, ya, monggo saja, melahirkan ide-idenya. Apakah itu dalam bentuk lisan atau yang kedua, kemudian ditanya tentang kesiapan-kesiapan yang lain setelah visi ya. Kesiapan finansial penting. Akad nikah itu butuh mahar, walimah itu butuh dana. Jadi, mohon maaf nuwun sewu ya, menikah tidak hanya butuh kata cinta. Tapi banyak kemudian persiapan-persiapan lain. Ada 5 persiapan yang ini kemudian saya bedah secara lebih detail di dalam kelas pranikah. Yang insya Allah diadakan mulai hari Sabtu. Hari Sabtu, 11 Juli. Persiapan mentalnya, kemudian bagaimana persiapan fisiknya. Seorang atau orang yang akan membangun rumah itu dibutuhkan fisik, ya bukan hanya rumah tangga yang baru, tetapi untuk membangun rumah tangga dibutuhkan fisik yang kuat. Untuk mengemban amanah-amanah pernikahan. Bagi laki-laki misalkan untuk bekerja mencari nafkah, menjemput nafkah. Bagi muslimah, bagi yang akhwat, bagi yang perempuan. Sebagai seorang istri akan mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan. Akan hamil, melahirkan, dan seterusnya. Nah, ini perlu diganggu kesehatan reproduksi utamanya, karena pernikahan dalam Islam itu terkait dengan fungsi reproduksi, jadi bukan hanya fungsi rekreasi, ya, tapi fungsi reproduksi, maka apa-apa yang kiranya menghalangi reproduksi itu disembuhkan terlebih dahulu. Nuwun sewu, mohon maaf, bagi yang ikhwan kalau ada kondisi impotensi, harus disembuhkan terlebih dahulu. Jadi Islam memberikan waktu 1 tahun untuk menyembuhkannya. Kalau tidak sembuh, bagaimana Ustaz? Jangan menikah dulu sampai sembuh. Zolim kalau tetap menikah. Pernikahannya menjadi haram. Jadi hukum awal menikah itu sunnah, dia bisa bergeser menjadi wajib kalau kemudian tidak menikah dan dia akan bermaksiat, dia sudah mampu untuk menikah, mengemban amanah-amanah pernikahan, tidak kunjung menikah, nah bisa jadi wajib itu menikah. Dan juga kondisi yang lain tadi, kalau pernikahan akan menzolimi pasangan, gitu ya, enggak mau bekerja begitu ya, fungsi reproduksi terganggu dan lain sebagainya, memaksakan menikah, haram pernikahan bagi dia. Begitu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang wanita itu ditanya visinya, ditanya kesiapannya, bagaimana selain itu finansial tadi, fisik sudah finansial. Kemudian persiapan sosialnya, bagaimana dia orang tuanya dulu. Orang tuanya sudah yakin belum? Jangan-jangan orang tuanya belum yakin.
Orang tuanya belum yakin, mau meyakinkan orang tua anti. Maksud saya bertanya bagaimana itu adalah, lah orang tua ya yang belum bisa diyakinkan, kemudian mau meyakinkan calon mertua. Meskipun bagi seorang laki-laki itu tidak memerlukan wali di dalam pernikahan, ya tidak 1-2 hari. Ini kehidupan yang panjang begitu. Bahkan ibadah terpanjang dalam kehidupan umat manusia. Coba dihitung berapa sholat kita dalam sehari. Sekali sholat 5 menit. Kurang panjang Ustaz, 10 menit. 5 waktu menjadi 50 menit. Tapi kalau orang sudah menikah, apakah hanya 50 menit? Tidak. Begitu ya. Jadi kesiapan-kesiapan itu perlu dicek, ditanyakan. Gitu ya. Yang lain, ya, kalau mau melamar, ini berarti sudah ta'aruf begitu ya, kira-kira ya. Kira-kira begitu. Tanyakan kepada orang-orang yang berinteraksi, bermuamalah dengannya. Bagaimana dia bermuamalah? Apakah dia orang yang amanah, dia orang yang jujur, dia orang yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Karena ia akan menjadi qawam, menjadi imam dalam rumah tangga yang akan panjenengan bangun. Begitu ya. Chat di saya utamakan yang di ini dulu ya, Majelis Nikah Mulia, sehingga bisa dichatkan pertanyaannya di Majelis Nikah Mulia. Saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon tanggapannya terkait tontonan zaman sekarang yang menampilkan pelajar hamil sebelum nikah. Dalihnya ingin memberikan sex education. Pertanyaannya, bagaimanakah pembelajaran sex education dalam Islam? Ya, jadi begini, tadi ya, terkait dengan gorizah, naluri. Naluri itu butuh rangsangan dari luar. Nah, ketika banyak rangsangan-rangsangan dari luar terkait ini, maka dia akan muncul gitu, akan bangkit ya. Bangkit, naluri itu akan bangkit. Nah, persoalannya pikir dewasa, tetapi beradegan dewasa. Nah, bagaimana kemudian pelajaran sex education dalam Islam itu terkait dengan jinsiah, ya, terkait dengan bagaimana laki-laki dan bagaimana perempuan, bagaimana dia harus menjaga auratnya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, laki-laki antara pusar hingga lutut, dan menurut Imam Syafi'i yang masyhur itu adalah keduanya bukan termasuk aurat, ya, antara itu. Tetapi kalau kemudian keluar rumah, apa ya kemudian yang ditutup hanya itu. Ini bukan hanya terkait dengan benar salah gitu ya. Jadi Islam itu bukan hanya melihat benar salah saja, tetapi di atas benar salah itu ada setelah benar salah itu ada baik dan buruk, ya. Khair wasyar. Kemudian baru hasan dan qabih. Terpuji atau tercela gitu. Misal salat gitu ya. Salat itu menutup aurat bagi laki-laki. Auratnya, terus kemudian atasannya enggak pakai baju. Apakah tepat? Apakah adabnya seperti itu? Lawang kita keluar rumah menghadap misalkan orang tua atau tetangga saja, atau orang yang kita hormati. Itu paham kira-kira maksud saya ya. Jadi terkait jinsiah tadi diperkenalkan soal aurat, ya. Dan siapa yang paling tepat untuk memperkenalkannya adalah orang tuanya. Orang tuanya. Nah, orang tua harus membekali diri jauh hari sebelum menjadi orang tua. Jadi aktivitas mengilmui tentang kehidupan rumah tangga itu dimulai sedari pranikah, membekali diri sebagai calon ayah, sebagai calon ibu, bagaimana nanti mendidik anak dan lain sebagainya. Jadi kalau media hari ini, mohon maaf nuwun sewu, apalagi kalau media mainstream ya, TV swasta, nasional dan lain sebagainya, apalah itu, gitu ya. Mereka
Jadi bukan murni edukasi, tetapi bisnis. Edukasi yang dibisniskan, sehingga edukasi seperti apa yang menarik. Survei, riset, kalau kemudian mindset-nya generasi hari ini adalah mindset pornografi, porno aksi, dan itu membuat mereka sangat tertarik, bahkan kecanduan akan itu, keilmuan itu, yang Islam utamanya, para ulama-ulama itu tidak diberi ruang yang cukup. Mohon maaf nuwun sewu, para psikolog itu bagaimana hingga terbukti salahnya. Satu, ini terkait dengan menerapkan prinsip dalam kitab itu. Tapi yang kedua, penemunya. Siapa pemikir-pemikirnya? Muslimkah? Bukan, Ustaz. Bukan Muslim. Nah, kalau bukan Muslim, kira-kira bagaimana hasil pemikirannya? Bisa dipahami maksud saya ya? Kalau asasnya bukan Islam, lalu kemudian hasil pemikirannya seperti apa? Apalagi kalau itu orang ateis yang melahirkan teori-teori itu. Dia melakukan kontemplasi, kemudian dia menyimpulkan. Penelitian saja, riset saja. Riset itu bisa digeneralisir bagi yang sudah skripsi, bagi yang sudah tesis barangkali ya, atau tugas akhir dan sejenisnya itu. Upaya generalisasi dalam penelitian itu hanya berlaku untuk itu, wilayah yang diteliti. Gitu. Jadi kalau sampling mau mengatakan Indonesia seperti apa, sampelnya harus ada di berbagai setiap daerah. Paham kira-kira maksud saya? Tipikal-tipikal daerah itu akan terwakili oleh upaya generalisasi tadi atau menyimpulkan tadi. Nah, kalau kesimpulan itu nun sewu diambil di sana, di Amerika sana, apakah kemudian tentu? Paham kira-kira maksud saya? Belum tentu seluruhnya bisa diterapkan di sini. Budayanya berbeda, apalagi tadi kalau kita ngomong di Indonesia mayoritas Muslim, kalau pemikirannya Islam, nah kalau itu ahlinya adalah orang Islam, nah dia belajar di mana? Banyak ya, panjang ya. Nah, intinya adalah terkait dengan sex education dalam Islam ini, mari kita belajar utamanya terkait dengan penjagaan aurat, penjagaan pergaulan. Ada kitab namanya Nidhamul Istima'i fil Islam, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi bagaimana sistem pergaulan dalam Islam? Misalkan bahwa hukum asal bagi laki-laki dan perempuan itu terpisah. Dia boleh bertemu, dia boleh dia boleh mengadakan pertemuan itu dalam beberapa kondisi, kondisi majelis ilmu. Seperti ini boleh. Nikah mulia, cukup bahkan sangat berhati-hati dengan memberikan reminder kepada teman-teman semuanya untuk yang akhwat, misalkan diupayakan, disarankan untuk tidak membuka video, begitu ya. Nah, itu misal gitu ya. Dalam majelis ilmu. Kemudian dalam kesehatan, begitu ya. Dalam kesehatan ini boleh melakukan pertemuan. Istri saya seorang dokter, misalkan ada pasien laki-laki, apakah kemudian pasien itu sakit gitu ya? Kita ngomong sakit umum saja dulu ya. Apakah kemudian tidak boleh berinteraksi? Boleh, gitu ya. Jual beli dalam hal muamalah, sewa menyewa dan lain sebagainya. Ya begitu ya. Jadi tidak disekup hanya sex education, tetapi terkait dengan aurat, kemudian terkait dengan sistem pergaulan. Itulah pendidikan pergaulan yang paling baik, begitu ya. Kebanyakan sex education itu memang ya itu tadi sesuai namanya. Usia sampai berapa tahun, taruhlah 17 tahun, 18 tahun dan lain sebagainya. Gitu. Di barat sana kemudian kalau sudah usia 17 tahun dikasih kondom. Gitu. Itu sudah menjadi hak merdeka bagi dia. Gitu. Nah, ini salah gitu. Ini salah. Jadi hak asasi manusia bagi mereka adalah sebuah kesalahan fatal yang diterapkan untuk kaum muslimin. Jadi silahkan
nuwun sewu, silahkan berhubungan seks, asal aman, asal tidak sampai hamil, asal tidak kena HIV dan lain sebagainya. Salah satu solusinya adalah kondom. Nah itu persoalannya di situ. Nah kalau Islam tidak hanya menjaga itu, saya katakan tadi sistem pergaulan dalam Islam, kehidupannya terpisah, hanya boleh bertemu pada hal-hal tertentu tadi, majelis ilmu, kesehatan, gitu ya, jual beli, muamalah di situ ya, hanya boleh di situ. Kemudian harus menutup aurat ketika keluar. Bagi perempuan harus memakai khimar, memakai kerudung, memakai jilbab yang sudah balik. Nanti kalau sudah menopause ada lagi hukum yang lain, gitu kan? Masya Allah, Islam yang punya begitu. Begitu ya. Saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyusun visi misi pernikahan? Nah, menyusun visi misi pernikahan ini dimulai dari mindset kita. Impikan, kita targetkan, karena menikah itu kan di dunia ya. Seperti apa target menikah? Kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah itu yang seperti apa? Ustaz, saya belum paham, Ustaz, ikut kelas. Karena di kelas itu 5 hari kita akan bahas mulai dari awal. Mulai dari menyiapkan tadi, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Sebelum itu tentang who am I. Kita sudah mengenal diri kita, ini kita akan tahu maunya kita apa. Paham kira-kira maksud saya? Anda mau ke Surabaya ini? Terlalu dekat, Ustaz. Ya, oke, saya di Jombang. Saya mau ke Palangkaraya. Saya mau ke Palangkaraya. Untuk ke sana, maka saya harus ngapain? Gitu. Saya harus tahu tempat tujuannya dulu. Nah, tempat tujuan itu bisa saya tuju, maka kemudian saya cari. Dalam kondisi normal ya, saya tidak bicara pandemi. Saya harus naik bis dari rumah. Bus. Saya naik bus menuju ke Surabaya. Dari Surabaya naik bus lagi menuju Bandara Juanda. Dari Juanda kemudian saya memilih pesawat yang menuju ke Cilik Riwut di Palangkaraya. Jangan ke yang lain. Nanti sampainya yang lain, gitu. Paham kira-kira maksud saya? Kalau kemudian sakinah mawaddah warohmah, itu adalah sebuah tujuan dalam pernikahan, maka untuk menuju itu, apa yang harus dilakukan? Ilmu apa yang harus saya timba, apa ya? Saya timba. Ilmu-ilmu apa yang kemudian harus saya dapatkan? Setelah itu, setelah saya dapat ilmu itu, bagaimana saya melangkah? Siapa yang akan mendampingi? Siapa yang harus saya ajak komunikasi? Siapa yang harus saya ajak musyawarah? Nah, banyak kemudian muncul pertanyaan. Jadi tidak hanya pertanyaan kapan nikah. Nah, paham kira-kira maksud saya? Kita sibuk pada pertanyaan kapan nikah. Saya mau menikah dengan itu. Nah, kalau dengan itu opa-opa Korea, wah halu jadinya. Ya kan? Yang suka drama Korea itu coba, Ustaz, itu kan lihat aja gitu. Hanya melihat saja. Sebagai inilah Ustaz, hiburan kan nonton itu mubah. Nah itu terjebak pada kemubahan dan yang perlu dipahami adalah bahwa lambat laun apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan berpengaruh terhadap. Jadi kalau yang dilihat itu opa-opa Korea yang putih, yang sipit, ya menikah harus dengan yang seperti itu. Soleh nomor sekian gitu. Atau nontonnya sinetron yang kemudian coba sekarang misalkan dicek sinetron hari ini apa-apa judulnya itu. Dengan apa yang ada dulu. Nah, kalau yang tahu misalkan ya dulu itu Idul anak sekolahan. Nah, yang tahu ketahuan usianya. Kemudian keluarga cemara. Harta yang paling berat dan seterusnya. Ketahuan usianya. Kalau sekarang apa? Saya aja enggak tahu. Drama Korea itu menjadi suatu hal yang saya macam jadi candu begitu. Semula dari penasaran gitu yang booming yang lalu yaitu The Word of Marriage itu ya. Sudahlah itu melihat marah-marah kemudian
aktornya dicaci maki di Instagramnya pakai bahasa Indonesia. Tolong netizen ya, tolong. Apakah orang Korea itu paham bahasa Indonesia? Apakah dia suruh translate dulu? Paham kira-kira maksud saya ya? Aktor aktrisnya yang selingkuh itu yang di The World of Mary, saudara ya. Gitu ya. Jadi menyusun visi misi pernikahan itu bergantung pada mindset, bergantung pada cara berpikir kita. Ya tadi misalkan tujuan eh, tujuan menikah itu sakinah mawaddah warohmah gitu misalkan. Nah, untuk mewujudkan sakinah mawaddah warohmah itu seperti apa? Nah, Islam punya caranya. Bagaimana Ustaz? Nah, saya sarankan ikut kelasnya sehingga tahu tahapannya. Setelah itu menyusun visi misi pernikahan ya. Bagaimana membuat proposal pernikahan? Ya, sudah membuat proposal pernikahan. Proposal pernikahan ini diberikan kepada orang yang seperti apa? Terus kemudian sudah ketemu calon, sudah ketemu calon. Bagaimana cara melamar? Kemungkinannya untuk diterima. Nah, begitulah kira-kira ya. Setelah itu menentukan waktu pernikahan, menikahnya kayak apa, walimahnya kayak apa, dan membangun kehidupan rumah tangga di awal utamanya, tahun-tahun pertama itu seperti apa. Nah, itu insya Allah dibahas di dalam kelas yang 5 hari itu. Gitu ya. Jadi begitulah. Visi misi pernikahan itu sangat, itu program-program menuju tujuan itu. Untuk mewujudkan tujuan itu. Nah, kalau kemudian visinya sudah dituliskan, sudah diucapkan, nah cocok enggak visi itu dengan calon? Itu. Jadi visi itu bukan visi sendiri kalau sudah menuju ke pernikahan. Gitu ya. Saya lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini enggak bertanya ya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, jika nah, tidak ada lanjutannya ini. From Imawati. Jadi Mbak Imawati. Saya lanjutkan berikutnya ya. Saran bagi seorang ikhwan dalam memilih jodoh serta bagaimana cara menyadarkan seorang ikhwan agar tidak terlalu mengedepankan fisik dalam hal jodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini ya, yang perlu dipahami. Nuwun sewu bagi teman-teman semuanya dengan hormat. Laki-laki itu memang makhluk visual. Jadi bukan berarti kemudian mengedepankan fisik begitu ya. Ini kalau makanya di dalam urutan wanita dinikahi karena 4 hal itu, ya itu urutan begitu. Jadi karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya begitu. Bukan berarti harus hanya soal cantik, tapi bagaimana kemudian misalkan Imam Al-Ghazali itu menyampaikan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah agamanya, maka kalau kemudian ada kecenderungan melihat fisiknya, kemudian bertanya tentang agamanya, maka penentunya adalah agamanya. Tapi coba dibalik, agamanya baik, misalkan hafizoh, insya Allah yang wajib tidak ada yang ditinggalkan, yang sunnah banyak dilakukan, begitu ya. Terus kemudian dipertemukan nazar, ketemu. Kurang cocok dengan fisiknya. Maka penentunya apa? Fisik jadinya. Nah, itu perlu dipahami. Ya, satu. Bagi ikhwan, bukan berarti kemudian, wah bener ini, wah cocok ini, Ustadz ini. Enggak gitu. Tetapi cantik itu relatif ya. Yang mutlak apa? Cantik itu relatif. Gitu. Artinya begini, kalau kemudian terkait dengan hal yang menguasai, yang tadi wilayah yang dikuasai dan wilayah yang menguasai. Wilayah yang menguasai dilahirkan dengan kulit sawo matang,
ya, misalkan gitu ya. Ini kalau kalau pakai bahasa yang lebih enak itu eksotis lah ya, eksotis gitu. Jadi tidak harus selamanya yang kuning langsat, yang putih dan lain sebagainya. Tetapi senantiasa menjaga kebersihan diri, menjaga termasuk tadi ya kondisi hati sehingga murah senyum dan lain sebagainya. Itu akan lebih melanggengkan gitu ya. Apalagi cantik yang kemudian skincare-nya mahal ya. Kira-kira maksud saya ya. Nah, sehingga saran bagi seorang ikhwan dalam memilih jodoh, ya, kalau menyadarkannya itu, ya bahwa yang dipuji itu adalah tadi taribat ya itu ketika memilih karena agamanya, maka niscaya engkau akan beruntung. Beruntung apa yang dikatakan oleh Rasul itu beda dengan beruntung yang dikatakan oleh kita kan? Kita ngomong, saya punya bisnis nih. Nah, bisnis ini kalau kita kita join gitu, Anda akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, Anda akan untung. Oh, kita tetap tarik gitu. Padahal belum tentu dia amanah. Nah, ini yang ngomong adalah suri tauladan bagi umat manusia, bagi kita semua, Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau katakan beruntung, insya Allah beruntung. Ya begitu ya. Jadi dua-duanya perlu disadarkan. Ya. Maksud saya adalah muslimah perlu sadar bahwa memang laki-laki itu makhluk visual, maka mempercantik diri itu bukan berarti harus sesuatu yang mahal gitu ya, beli baju mahal, skincare mahal, bukan itu. Tapi dengan membersihkan diri dalam arti sebenarnya ya, kebersihan sekarang ini di tengah pandemi ini, yes, istri saya cukup ini ya, misalkan cukup strict gitu, cukup kuat terkait hal ini. Kalau pulang dari mana-mana itu segera ya baju ditaruh di cucian mandi. Yaitu protokol kesehatan ya. Efek lain gitu ya. Jadi baju cepat numpuk, apalagi kalau kita sama-sama keluar gitu ya. Dalam sehari bisa 2-3 kali keluar dan memang harus seperti itu untuk kesehatan gitu ya. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Dalam keseharian misalkan normal seperti itu dan jangan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Misalkan alis gitu ya. Kemudian meratakan gigi, ya itu kan dilarang. Ya kalau dilarang ya jangan gitu loh. Jadi mempercantik diri tidak harus dengan yang dilarang. Yang penting terkait dengan kebersihan. Begitu ya. Masya Allah, masih banyak pertanyaannya ya. Saya lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah perceraian itu adalah bukti kegagalan dalam menikah? Mohon penjelasan. Ya, bentar ya. Begini, ya. Kita perlu Afwan ya. Yang sebelumnya, yang tanya ke akun saya pribadi, mohon chat ke akun Majelis Nikah Mulia ya, agar saya bisa bacanya di depan layar saya. Kalau di akun saya pribadi saya harus pencet-pencet. Ya, Afwan. Semoga bisa dipahami. Saya baca sesuai dengan urutan di sini. Jadi terkait dengan perceraian itu adalah syariat Allah ya, yang disediakan sebagai sebuah jalan keluar. Jadi perlu dipahami bahwa kalau misal sedari awal kita sudah memahami bahwa pernikahan itu A to Z adalah misakon golizo. Misakon golizo itu perjanjian yang berat. Bahkan di saat ijab kabul, ketika kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, kemudian sah, arsy Allah berguncang. Masya Allah, luar biasa. Majelis agung itu, perjanjian yang agung itu, hingga arsy Allah berguncang. Nah, sudah dipahami sebagai misakon golizo. Prosesnya sudah secara syar'i, sudah benar. Begitu ya.
persoalan yang misal, ini yang fatal. Sang suami kemudian mengikuti aliran sesat. Dia tidak mau kembali. Maka jalan itu yang memang harus ditempuh. Ini namanya cinta dan benci karena Allah. Jadi cintanya pada suami itu berubah menjadi benci gara-gara dia berpindah ke aliran sesat. Memiliki imam, memiliki qawam, yang memiliki paham yang sesat, tentu tidak tepat. Jadi itu menjadi solusi. Ada kezoliman yang besar, maka perceraian ini menjadi jalan. Dia suatu hal yang boleh tetapi dibenci oleh Allah, Ustaz. Iya, kita memahami secara prinsipnya begitu. Cuman ada kondisi-kondisi tadi yang kemudian kita merujuk pada cinta dan benci karena zalim. Misal, kalau hari ini itu yang paling banyak itu terkait dengan pil dan will. Ya. Pria idaman lain, wanita idaman lain, kemudian terjadi perselingkuhan. Sehingga kezoliman itu bisa dihentikan. Nah, itu bagi yang kemudian sedari awal sudah memahami jalan menuju pernikahan. Nah, kalau sedari awal dimulai dari kezoliman-kezoliman atau kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan hamil duluan gitu. Ya kalau kemudian karena hamil duluan terus dia mendapatkan seseorang yang baru, ya, untuk berzina, ya kembali ke belakang. Dulu saja itu hal yang biasa bagi dia. Maka untuk menjalani kehidupan rumah tangga setelahnya, kalau kemudian dia berzina dan berzina lagi, ya seperti itu. Paham kira-kira maksud saya? Jadi membangun kehidupan rumah tangga itu, kalau dimulai dari sebuah kemaksiatan, maka tidak kecil kemungkinan atau besar kemungkinan nanti akan memenuhi kehidupan rumah tangga itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan baru. Mencari, menjemput nafkah dengan mencuri, misalkan. Merampok, menipu, dan lain sebagainya. Peminum khamr, ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Yang perlu dipahami bahwa tidak selamanya bahwa perceraian itu adalah kegagalan dalam tas jodoh dengan fulan atau fulanah itu. Ya gitu ya. Kembali pada konsep jodoh yang saya sampaikan tadi. Bahwa batas jodoh adalah pernikahan. Artinya ketika pernikahan itu berakhir, maka jodohnya sampai di situ. Paham kira-kira maksud saya? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon saran. Ketika kita sudah niat menikah dan sudah menghitbah ingin berjalan secara syar'i, tapi dari orang tua kami pengennya biasa-biasa aja. Oke. Pada umumnya terjadi ikhtilat dan tabarruj. Terus solusi untuk kami bagaimana? Begini ya solusinya. Dakwah itu adalah sebuah keharusan ya, atau syiar adalah sebuah keharusan bagi kita yang sudah paham, sudah sadar. Kita sadar bahwa hal itu tidak tepat, itu melanggar hukum syara, maka kita punya kesempatan untuk mendakwahi orang tua kita dengan cara yang ahsan, dengan akhlak yang terbaik. Kira-kira maksud saya ya. Pilihlah bahasa-bahasa yang baik, yang menyentuh hatinya, sehingga beliau bisa memahami apa yang kita mau. Saya nanti menikah itu ingin barokah. Dan barokah itu, ridho Allah itu, Allah kasih aturan. HP itu dibuat oleh pabrik, ya. Kemudian perusahaan ya, oleh perusahaan itu diberikan manual book agar HP itu tidak rusak. Coba misalkan HP kemudian pakai manual book-nya mesin cuci. Apa jadinya?
tuang deterjen, ya. Setelah dituang deterjennya, tuang air, ya. Kira-kira HP itu jadi kayak apa? Rusak. Nah, hidup kita juga seperti itu. Hidup kita diberi aturan. Nah, di dalam aturan di dalam Al-Quran itu, Allah kasih petunjuk agar pernikahan itu, ya ngapunten ini bahasa Jawa ya, kalau antum bukan orang Jawa, mohon maaf, atau pakai bahasa Arab, afwan, ini bukan berarti menggurui. Saya sangat berterima kasih, saya sangat menghormati ayah, ibu, gitu ya. Masya Allah, jasanya luar biasa. Ini terkait dengan kehidupan rumah tangga yang akan Ananda jalani nanti. Sehingga Ananda harus bertanggung jawab atas ini. Sederhana nggak apa-apa kok ya, Bu. Kita bisa hemat, gitu ya. Tidak perlu terlalu peduli dengan apa kata orang. Karena di dalam kehidupan ini, lisan manusia yang lain. Di dunia ini, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari lisan orang lain. Sebaik apapun kita tidak akan selamat dari lisan manusia yang lain. Sehingga kalau kemudian inginnya wah, dipuji orang, ya kita sudah wah, itu nanti tetap ada itu catatannya. Itu kurang wah, souvenirnya, alah kok remeh seperti itu. Itu musiknya, itu soundnya kurang bagus itu. Nah, gitu. Paham kira-kira maksud saya? Begitu ya. Jadi, eh, sarannya yaitu tadi, dakwahi dengan cara yang ahsan, dengan akhlak yang terbaik. Saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Ustadz Afwan, seorang wanita yang gagal di pernikahan pertama terkadang sulit untuk membangun kembali rumah tangga baru. Sesuai dengan captionnya, sesuatu yang tidak disampaikan kepada orang tua. Ya. Ini kok jadi bahasnya di dua pertanyaan ini terkait ini uh, tentang perpisahan. Iya, kalau memang itu sebagai jalannya, memang harus diambil, itu lebih baik gitu daripada mempertahankan sebuah rumah tangga yang di sana ada banyak kezaliman. Pertanyaan ini, Ustadz, tapi kan pasti ada korban, gitu, anak utamanya dalam setiap perceraian, pasti. Tetapi membiarkan anak dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, yang dipenuhi dengan kezoliman, itu adalah bentuk kezoliman yang lebih besar. Dia punya hak untuk hidup, memilih, ya. Kemudian Allah tuntunkan, apa yang kemudian Allah berikan, syariat. Gitu. Kalau kemudian suasana di dalam rumah itu tidak kondusif dia untuk belajar, dia akan menjadi anak yang broken home, anak yang kecewa, anak yang kemana-mana insecure, dan lain sebagainya. Mentalnya terjajah, kemana-mana dia jadi inferior, takut ini, takut itu, begitu. Paham kira-kira maksud saya ya? Gitu ya. Saya lanjutkan tadi ya, Ustadz Afan, seorang wanita yang gagal di pernikahan pertama terkadang sulit untuk membangun kembali rumah tangga baru karena khawatir mendapatkan suami yang justru lebih buruk. Bagaimana Ustadz? Iya, trauma kan? Trauma. Dan memang kalau memang belum bisa menyembuhkan trauma itu, sebaiknya jangan melangkah dulu, disembuhkan dulu. Kenapa? Akan ada korban-korban trauma. Suaminya yang baru, kalau kemudian traumanya masih, anak itu akan jadi ikut merasakan akibat dari trauma itu. Nah, bagaimana konsultasi dengan orang yang tepat, ya. Tidak selamanya kemudian harus ke psikolog dan psikiater. Kalau memang bisa, ada dana, yaitu pilih kemudian orang yang kiranya punya track record yang tepat. Ya. Ada kan orang-orang yang memang fokus concern di situ.
guru kami, misalkan Ustadz Cahyadi Takaryawan itu, beliau fokus concern gitu terhadap urusan ketahanan rumah tangga. Misalkan itu ya. Kayak Bunda Eli Risman, psikolog yang concern terhadap kehidupan anak. Ya seperti Kak Seto dan lain sebagainya gitu ya. Jadi eh, kalau memang bisa dikonsultasikan pada orang yang tepat. Bagi muslimah bertanya kepada ustadzah, ikhwan tanya kepada jiwa, tapi persoalan spiritual juga perlu diupayakan, ya, sehingga ibadahnya nanti juga tertata. Saya lanjutkan ya. Bismillah. Ustadz izin bertanya. Jika ada seseorang ikhwan yang ingin menghitbah, tapi kita tidak tahu mau merespon bagaimana. Nah, ya saya susah jawabnya. Maksud saya begini, jika ada ikhwan mau menghitbah, terus tidak tahu mau merespon bagaimana. Begini, terkait dengan wilayah-wilayah ikhtiar, kriteria sebagai seorang calon imam, dia punya visi pernikahan, dia ibadahnya tidak ada yang ditinggalkan, yang sosial itu potensinya jelas, ya misalkan dia pekerja keras gitu ya. Ya, sebagaimana ketika melihat fisiknya itu dia tidak sanggup untuk taat gitu. Artinya maksud saya adalah kalau fisiknya kemudian bisa diterima sebagai seorang imam, kita tidak membenci fisiknya, ya. Terus tadi mau merespon bagaimana, seluruh itu tadi sudah masuk itu kriteria-kriteria itu. Istikharah. Konsultasikan langsung kepada Allah. Meminta petunjuk dan ketetapan hati kepada Allah. Kalau kemudian ragu, semakin ragu, sudah mohon maaf, tidak perlu kemudian menghitbah, ya, dihentikan prosesnya. Paham ya maksud saya ya? Kalau yakin, lanjutkan. Kalau dalam perjalanan kemudian dia betul-betul nampak fasik, karena dulunya pakai topeng gitu ya, misalnya. Ada. Nampak fasik. Fasik itu dia tahu benar, dia tahu itu benar, dia langgar, dia tahu itu salah, tetap dilakukan. Nah, maka sebaiknya orang yang seperti itu dihentikan proses, ditinggal. Ya, nah, banyak kan, Masya Allah, Q&A memang ini. Ustadz, apa ciri-ciri seseorang sudah siap untuk menikah? Bukan sekedar ingin. Apakah dibenarkan bagi seorang menikah hanya karena alasan memenuhi syahwat tanpa ada persiapan? Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ya. Jadi ciri-ciri seorang sudah menikah tadi sudah banyak dibahas ya. Ada 5 hal yang memang harus dipersiapkan. Persiapan mental, persiapan ilmu, fisik, finansial, sosial. Ya, kita bedah di kelas. Jadi kalau alasan memenuhi syahwat saja tanpa ada persiapan, oh ya zalim namanya. Kalau hanya syahwat saja tapi belum siap, maka bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Saum. Ya, saum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau kita berdoa
untuk masa depan dan agama hamba, maka ridhoi hamba berjodoh dengan si fulan. Dengan menyebutkan nama ikhwan, apakah doa? Tidak. Doanya istikharah kan juga begitu. Apabila urusan ini nanti baik untuk diriku, baik untuk agamaku, dan seterusnya, begitu ya. Urusan, saya bicara urusan. Kalau ini, bagaimana tata caranya? Nah, di kelas ya, ada tata cara istikharah dan juga beberapa hal yang kemudian bisa muncul. Afwan Ustaz, Afwan ya, Afwan balik. Gimana? Ya, ini chatnya Afwan Ustaz saja. Apa tadi ada chat yang lain ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, ada di kampung saya anak dihamili ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Rencananya anak yang dikandung gimana hukumnya Ustaz? Mohon, dan nanti kalau sudah lahiran akan dinikahkan keluarga dengan orang lain Ustaz. Mohon sarannya Ustaz. Jadi begini. Ya ini, incest tadi. Incest ya. Berhubungan suami istri dengan yang saudara. Apakah itu kakak adik, apakah itu ini kayak gini ini dihamili oleh ayahnya. Itu kenapa? Rusak ya. Rusak. Jadi kenapa kok muncul seperti ini ya? Karena seluruh informasi yang ada, gitu ya, dia tidak dibekali dengan sehingga yang ada hanya nafsu, gitu. Ya kan begini, kalau kan apa dan yang lain ya, saya coba fokus ke sini saja. Hukumnya ya, anak itu tidak berdosa tetap. Anak itu tidak berdosa, karena ini zina, ya maka nasabnya terputus. Nasab yang terputus itu ya ayahnya. Nah ini ayahnya juga kakeknya. Nah kalau seperti itu nanti menikahnya bagaimana? Menikahnya tidak boleh diwali ya. Bagaimana? Wali hakim diserahkan pada negara. Diserahkan pada negara. Malu dan lain sebagainya hadir sebagai wali ya, menjadi tidak sah pernikahannya. Begitu ya. Jadi kalau diberikan sama orang lain, ya itu pilihan. Mau menambah dosa atau mau seperti apa. Kalau karena malu, ya harusnya lebih malu dari awal. Itulah gitu. Gitu ya. Jadi mohon maaf menurut saya bahwa hal seperti ini tidak satu dua juga. Tidak satu dua juga. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat majelis ya. Apakah ada pertanyaan yang ada satu ya. Afan Ustadz, jodoh itu kan udah ditulis di Lauhul Mahfud, betul. Nah, lalu bagaimana dengan seseorang yang menikah, lalu cerai, kemudian menikah lagi dengan orang lain? Apakah itu berarti yang ditulis di Lauhul Mahfud jodohnya seperti itu? Jazakumullah khairan. Ya, ya hukum. Kita dengan Lauhul Mahfud itu persoalan gaib. Nah, persoalan gaib itu kewajiban kita adalah mengimaninya. Qadha dan qadar, ketetapan itu ya, baik dan buruk, minallahi ta'ala, dari Allah. Sehingga kalau kemudian dia bercerai, ya memang jodohnya sampai segitu. Kalau kemudian menikah lagi dengan orang lain, ya itu jodohnya. Begitu. Jadi bukan hanya perceraian gitu. Misalkan menikah juga lebih dari satu, ya itu jodohnya.
Nah, terus kemudian apakah ditulis di Lauhul Mahfuz seperti itu? Wallahu alam, Allah yang tahu. Paham kira-kira maksud saya? Jadi kita tidak tahu akan ilmunya Allah. Akan dihisab itu adalah wilayah upaya kita. Jadi kalau misalkan berpisah gitu ya, berpisahnya karena Allah, karena tadi ikut aliran sesat, misalkan itu. Ya itu yang akan dihisab. Karena itu sudah tepat menurut Allah seperti itu, benci dan cinta karena Allah seperti itu, ya itu jalannya. Begitu. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa-apa, tertarik dengan tadi pil will ya, pria idaman lain, wanita idaman lain bercerai, ya itu akan dihisab di situ, bisa menghitung, gitu ya. Jadi hanya bisa apa yang goib itu diimani. Selanjutnya pada wilayah ikhtiar kita. Gitu ya jawaban saya. Mas. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika sudah ada seorang ikhwan yang sudah datang ke rumah menemui wali perempuan untuk menghilang dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya belum siap karena perihal materi. Kan terus karena belum ada kejelasan. Kalau belum ada kejelasan ya tanyakan. Jadi betul ditanyakan. Gitu. Kalau memang kiranya menggantung diakhiri ya tidak apa-apa diakhiri. Gitu. Tapi kalau mau menunggu ya itu pilihan. Ya, menunggu berapa lama untuk persiapan materi tadi dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kemudian orang tuanya belum siap, ya maka dari itu bahwa menyiapkan orang tua itu penting sebelum meyakinkan calon mertua. Oke, ada pertanyaan atau satu persatu ikhwan yang didatangkan atau ditunjukkan, apakah itu namanya menolak jodoh? Apa itu pilih-pilih? Nah begini, pilih-pilih itu terkait dengan prinsip dan tidak prinsip. Prinsip dan afdoliyat. Ya, afdolnya. Misalkan sesuatu yang prinsip, dia visi pernikahannya itu untuk ibadah. Itu hal prinsip. Jadi menikahnya bukan untuk senang-senang. Menikahnya untuk apa? Mendapatkan kedudukan, misalkan yang dinikahi itu anaknya pejabat. Gitu. Nah itu hal prinsip gitu. Jadi misalkan kalau menikahnya sudah bukan karena agama ya saya kira ya sudah. Nah kalau kriteria-kriteria afdoliyat misalkan gitu ya dari daerah atau dari kabupaten yang sama, dari kabupaten yang sama atau profesinya sama. Nah ini keutamaan aja. Ya, saya ini seorang penulis, saya mau ketemu sama penulis gitu, atau seorang editor. Jadi kalau saya menulis nanti diedit oleh pasangan saya. Nah, Anda ini mau bikin perusahaan percetakan mau menikah gitu ya. Jadi hal yang prinsip terkait dengan agama dan kriteria-kriteria seputar itu. Kesiapan mental, akhlaknya, kemudian personality ya, syahsiah di dalam Islam. Sesuatu hanya karena Islam. Kemudian dari timbangan itu, dia memilih sikapnya, suluknya juga Islam, bukan yang lain. Gitu. Jadi dia tahu misalkan bahwa sholat itu wajib, tapi kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Nah, sikapnya itu. Dia tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi dia suka marah-marah sama orang tuanya. Dia menjadi anak yang durhaka pada orang tuanya. Nah ini ya split personality. Ya. Bisa jadi kepribadian ganda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang prinsip ya saya kira itu bukan pilih-pilih, tapi itu memang menjaga sesuatu hal yang memang kembali dari
Jadi mencintai yang sesungguhnya itu dalam pernikahan. Sakinah itu dalam pernikahan. Begitu teman-teman sekalian, Masya Allah tidak terasa 9:09. Oh masih ada pertanyaannya. Kalau masih ada saya coba untuk menjawab. Afan Ustadz, apa saja yang harus disiapkan dalam menjemput jodoh? Yang harus disiapkan ada 5. Persiapan mendasar. Persiapan mental, persiapan finansial, persiapan sosial. Ya, persiapan mental sebagai seorang calon ibu, sebagai calon ayah, persiapan ilmu dalam kerumah tanggaan, ini boleh atau tidak, ini bagaimana Allah mengatur baktinya, taatnya seorang istri kepada suaminya, bagaimana suami membimbing istri, ya, fisik, ya, persiapan fisik, persiapan finansial yang juga penting dalam rumah tangga awal itu butuh finansial. Jadi setelah itu misalkan kontrak rumah gitu ya, kan butuh uang. Ya, sesama dengan orang lain, ya. Ya itu. Pas, nanti biar diinfokan oleh admin ya. Saya minta saja. Saya pribadi ya, saya harus nombol-nombol gitu. Pak Ustadz, kalau sudah ada ikhwan yang datang untuk ta'aruf, kemudian datang lagi ikhwan lain yang dengan niat yang sama, apa diperbolehkan dalam Islam? Bukan hitbah kan ya? Kalau bukan hitbah boleh, tapi kalau sudah dilamar tidak boleh. Laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya itu tidak boleh. Tapi kalau masih ta'aruf, apakah boleh? Boleh. Tapi ahsannya, baiknya disampaikan agar dia tidak kecewa. Karena proses menuju pernikahan itu bukan hanya benar salah saja. Itu menjadi prinsip. Ya, tetapi ada adab-adab yang memang perlu di, dimunculkan sebagai seorang muslim, dan itu adalah ciri kita sebagai seorang muslim yang mengindahkan adab-adab di dalam Islam. Maksudnya disampaikan, Afan, saya sedang berproses ta'aruf, sehingga kalau dia kemudian berniat menanti, misalkan, nanti jawaban anti dengan ikhwan itu, iya atau tidak, saya siap menunggu. Kalau iya, saya doakan semoga pernikahannya barokah. Saya akan datang. Nah, Masya Allah, itu luar biasa seperti itu. Asal doanya tidak buruk gitu ya. Semoga dia batal tanpa sebab. Ya, enggak. Jangan begitu, begitu ya. Nah, begitu disampaikan sehingga kalau dia berharap itu, dia tahu bahwa yang diharapkan itu adalah seseorang yang sedang berproses dengan orang lain. Nah, berproses kemudian dihentikan prosesnya, kenapa Ukti? Misalkan gitu ya. Karena saya waktu berproses dengan antum itu juga berproses dengan fulan B begitu. Dan saya lebih mantap dengannya gitu. Nah, ini kan kalau kita ngomong waktu, ya waktu dia kan bisa berproses dengan yang lain kalau belum ada apa-apa ya. Maksudnya ada yang sudah ada kecenderungan, ada yang tidak ada kecenderungan sama sekali karena tidak mengenal sama sekali. Karena kemudian ustadz dan ustadzah ingin mempertemukan, ini dikira oleh ustadz dan ustadzah ini kayaknya kok sudah sama-sama siap menikah, bagaimana kalau dita'arufkan dan lain sebagainya begitu. Begitu ya. Jadi adabnya perlu diperhatikan. Oke. Ustadz Afan menyambung pertanyaan saya tentang perceraian. Jika suami berniat rujuk, lalu si istri menolak karena sikap yang tidak bertanggung jawab secara finansial, apakah boleh? Ya boleh. Boleh saja. Karena sudah ada luka yang susah untuk disembuhkan, jangan dipaksakan. Karena begini prinsipnya, bahwa pernikahan itu harus sama-sama yakin. Salah satu pihak saja ragu, maka pernikahan itu bisa
bisa goyang di tengah perjalanan. Keraguan dan trauma, gitu. Nah, maka dari itu, kalau memang ini bukan sikap seorang suami yang layak disebut imam, qawwam, ya nggak apa-apa, gitu. Kalau memang dia imam dan qawwam yang baik, saya kira kan juga ngapain juga berpisah gitu ya. Iya. Itu teman-teman sekalian, 9.15 cukup ya majelis kali ini? Iya, dicukupkan bisa ya teman-teman sekalian? Untuk majelis pada malam hari ini bagi teman-teman semuanya yang masih ingin belajar lagi, lebih banyak lagi, apalagi yang ingin membekali diri menuju pernikahan, ya, maka kelas batch tema besar Juli memantaskan diri, Agustus ganti status, ya, tanda tanya ya. Insya Allah akan digelar, dihelat mulai hari Sabtu, Sabtu 11 Juli 2020 hingga 15 Juli 2020. Silahkan teman-teman daftar kepada admin, ya, di grup masing-masing itu ada adminnya, dan informasi insya Allah akan disampaikan di grup. Apa-apa saja yang dibahas, nanti materinya akan juga disampaikan, ada sekian banyak materi, jadi mulai dari awal, who am I, siapa saya, apa efeknya ketika mengenal diri, kita akan tahu, kalau kita tahu diri kita itu siapa, maka saya harus ngapain setelah itu, kalau menikah saya harus menikah dengan cara apa, kapan, di mana, bagaimana. 5W1H itu akan terjawab di situ. Islam menyediakan proses ta'aruf, betul. Ta'aruf yang tepat bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan kepada calon seperti apa? Dan kita juga menyiapkan visi misi pernikahan yang seperti apa. Proses menuju pernikahan harus dilalui dengan cara seperti apa yang syar'i. Itu yang akan dibahas di kelas Pranikah Mulia batch 8. Di sini saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman. Saya melihat di partisipan itu ada dari batch 5 di bulan Ramadan, ya. Batch Alhamdulillah kita masih tetap sambung. Kita masih tetap sambung silah ukhuwahnya dalam majelis nikah mulia ini. Jadi para alumni ada yang senantiasa hadir di setiap majelis, Masya Allah luar biasa. Jadi ketika majelis ini ada itu, Masya Allah gitu. Sebagaimana majelis ilmu dikelilingi oleh para malaikat. Jadi kalau saya sharing begini itu senengnya apa? Senengnya itu kalau ilmu ini benar, kemudian antum sebarkan, itu bisa jadi jariyah bagi saya. Masya Allah. Gitu. Jadi aliran pahala. Gitu. Jadi jangan, semoga Allah berikan barokah kepada kehidupan kita. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas kehadirannya dalam setiap majelis, dan dalam majelis kali ini yang baru pertama ini bermuajahah ya dengan saya, baru kenal saya, baru tahu saya. Ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Inilah lisannya manusia yang bisa jadi salah begitu ya. Ada benarnya itu dari Allah, atas petunjuk Allah, atas karunia Allah sehingga saya bisa menyampaikan kebenaran. Dari kekhilafan saya sebagai manusia itu saya buat salah, tidak, tentu tidak, ya. Marilah kita tutup majelis kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Saya mohon maaf atas segala hilaf, sampai bertemu pada majelis-majelis berikutnya. Bagi yang belum pernah ikut kelas Pranikah Mulia, saya tunggu di kelas. Bagi yang sudah pernah ikut, ingin riset, ingin ikut kembali, saya welcome ya. Tafadhol gitu ya. Bagi teman-teman yang mengucapkan jazakallah semuanya, saya sampaikan afwan wa iyakum, semoga doa-doa itu kembali kepada antum semuanya. Wal muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.